Selamat pagi, rekan-rekan pemuda. Selamat datang di Ibadah Pemuda Online Minggu 20 Juni 2021. Senang sekali kalau hari ini kita bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari kita datang kepadanya dengan kidung dan puji-pujian. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Teman-teman muda, perhatian adalah salah satu wujud kasih nyata yang dapat kita berikan pada orang yang kita kasihi, maupun perasaan yang dapat kita rasakan dari orang yang mengasihi kita. Sebagai manusia, pasti kita mencintai diri kita sendiri. Kita pun seringkali memberikan kasih kita pada orang yang memberikan kasihnya kepada kita. Jika kita sadari, itu merupakan natur setiap umat manusia. Tapi pernahkah kita berpikir untuk membagi kasih itu dengan mereka yang sudah menyakiti hati kita? Sadarkah kita, ketika kasih yang kita miliki untuk keluarga, pasangan, maupun teman, jika melebihi kasih kita kepada Allah, dapat menjadi berhala dalam hidup kita? Kasih yang sesungguhnya adalah ketika kita terlebih dahulu mengasihi Allah kita. Karena hanya dengan begitu, kita dapat merasakan kasih yang sejati, kasih yang tanpa syarat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kasih yang benar berasal dari Allah, dan kasih-Nya tidak terbatas bagi orang yang mengasihinya, tapi juga bagi mereka yang sudah menganiaya Dia. Oleh sebab itu, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 dinyatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebab kasih Allah besar dan tidak terduga bagi kita manusia." PKJ 212, Ya Allah, kasih-Mu besar.
terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan doa pengakuan dosa kami. Ya Tuhan, kalau kami sadari sudah begitu besar dan sempurna kasih yang kami terima dari Engkau, tapi seringkali kami tidak mampu untuk mengasihi seperti Engkau telah mengasihi. Ampuni kami ya Bapa, ketika kami tidak mengasihi Engkau di atas segala-galanya dalam hidup kami. Ampuni kami ya Bapa, kalau kami terlalu sibuk mengejar ambisi dan pengakuan dari orang-orang dunia, dan lupa untuk mengasihi Engkau Sang Pemberi hidup. Ampuni kami ya Bapa, ketika kami terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain, hingga lupa mengasihi dan merawat diri kami sendiri dengan kasih. Ampuni kami ya Bapa, kalau kami gagal mempraktikkan kasih-Mu yang tanpa syarat kepada orang lain. Ajarkanlah kami ya Tuhan, untuk mengasihi Engkau di atas segalanya, mengasihi diri kami seperti Engkau telah mengasihi kami, hingga kami akhirnya dimampukan untuk mengasihi orang lain tanpa syarat, seperti kasih Kristus. Amin. Di hatiku hanya
Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, diberikan berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sahabat-sahabat pemuda, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang baik, yang menyediakan firman bagi kami pada hari ini. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, biarlah Roh Kudus membantu setiap kami untuk menemukan kebenaran di dalamnya. Karena itu urapilah setiap kami Tuhan, supaya hidup kami tetap berada di dalam jalan firman-Mu. Bersabdalah ya Kristus, kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat pemuda sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca Injil Markus, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-34. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sahabat-sahabat pemuda yang saya kasihi, semua orang tentunya ingin tahu apa yang utama. Sama seperti kita juga tentu ingin tahu apa yang utama dalam hidup kita ini. Karena tentunya kita ingin beres dalam hidup ini. Dan keingintahuan ini bukan sekedar keingintahuan sembarang orang. Bahkan keingintahuan ini juga ada dalam diri seorang ahli. Yang hari ini ada dalam kitab suci kita dikatakan ada seorang ahli Taurat. Yang sebenarnya boleh dikategorikan sebagai seorang ahli hukum. Tapi dia tetap bertanya kepada Yesus tentang hukum yang utama. Jadi bagaimana mungkin seorang ahli hukum masih belum paham dan harus bertanya apa hukum yang utama itu. Ayat yang ke-28 di dalam Markus 12 bacaan kita ini. Kira-kira menurut sahabat-sahabat pemuda, apa sih tujuannya orang ini bertanya? Dan sebagai seorang ahli hukum,
tentunya logikanya, pemikirannya pasti dia bukan sekedar tahu, pasti dia sudah paham mengenai hukum Taurat. Bahkan paham secara mendalam tentunya. Pelaksanaan Taurat bagi setiap orang Yahudi akan menentukan dia apakah dia akan memperoleh pembenaran dari Allah. Dan harap kita juga tahu bahwa apa yang dalam Injil Markus pasal 12 ini banyak bicara soal itu. Dan Yesus selalu ditanya untuk hal itu. Entah apa alasannya, tapi paling tidak kita bisa melihat dalam Injil Markus 12 dari awal, yang dimana bahwa Yesus selalu ditanya oleh mereka yang sesungguhnya adalah ahli. Misalnya ada beberapa orang Farisi, orang Herodian, lalu di situ dikatakan juga ada orang-orang Saduki. Injil Markus juga mencatatkan tujuan mereka bertanya, salah satunya adalah menjerat Yesus. Tapi sekali lagi mereka gagal untuk menjerat, karena ternyata setiap jawaban Yesus selalu tepat. Itu yang dikatakan dalam Injil Markus. Nah, kali ini ada seorang ahli Taurat. Dan di situ dikatakan dengan beberapa orang Saduki bertanya tentang hukum utama itu. Apapun yang menjadi dasar alasan mereka bertanya tidak menjadikan alasan Yesus untuk tidak menjawab. Apapun alasan mereka, Yesus selalu menjawab. Dan Yesus menjawab seturut dengan apa yang dia tahu, dia pahami, dan dia lakukan. Yesus mengutip apa yang tertulis sebagai Shema Israel. Dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini tertulis dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 menjadi satu kredo pengakuan iman mereka bahwa Tuhan Allah itu Esa. Allah Israel adalah Allah yang Esa, Allah yang satu, ekat adanya. Pengajaran Yesus ternyata dari jawabannya itu nampak sekali tidak menyimpang dari apa yang menjadi pemahaman oleh orang-orang Yahudi. Itu sebabnya orang ahli Taurat itu, orang Saduki itu memberikan penegasan kepada Yesus apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah tepat. Bahkan bukan saja tepat, pada ayat yang ke-32 dikatakan ahli Taurat itu memberikan penilaian jawaban Yesus itu tepat sekali. Dan bukan saja tepat sekali, bahkan dia mengatakan benar katamu. Jadi boleh dikatakan semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Yesus dijawab oleh Yesus dengan tepat sekali dan benar. Yesus mengerti dan memahami benar apa yang menjadi keyakinan iman umat Israel pada waktu itu, dan bukankah Yesus menjadi bagian dalam komunitas Yahudi. Bahkan dikatakan di sini di dalam ayatnya yang ke-33, ahli Taurat itu memberikan uraian bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama lebih utama daripada memberikan persembahan dan korban bakaran. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama harus ditempatkan sebagai nafas, sebagai pusat hidup orang beriman. Kira-kira itu yang mau dijelaskan oleh ahli Taurat pada ayat yang ke-33 ini. Jawaban ahli Taurat ini dinilai Yesus sangat bijaksana. Bukan saja bijaksana, melainkan dikatakan oleh Yesus bahwa ahli Taurat ini dekat dengan kerajaan Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus ini membawa ahli Taurat ini untuk lebih paham lagi tentang kasih. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apa yang kita pahami tentang kasih? Kata kasih ini umum kita ucapkan. Kita juga sering bahkan berkali-kali mendengarkan penjelasan tentang kasih. Lalu apakah kita paham? Mungkin juga kita sudah saking pahamnya kita tidak lagi terlalu menggigit tema ini tentang kasih. Nah, karena itu hari ini saya ingin mengajak kepada kita untuk melihat pemikiran seorang bapak gereja yang sangat memengaruhi kehidupan dan teologi gereja.
Bahkan dia disebut sebagai santo oleh gereja Katolik. Seorang teolog yang bernama Thomas Aquinas. Dia berasal dari Italia. Nama aslinya dalam bahasa Itali adalah Tommaso de Aquino. Dia lahir tahun 1225 di Itali. Dia diberi gelar santo oleh gereja Katolik dan dinilai sangat baik pemikirannya oleh Paus Benediktus yang memberikan pujian kepada Aquinas. Bagaimana pemikirannya itu sangat mempengaruhi sekolah-sekolah Katolik pada waktu itu. Nah, pertanyaan kita adalah apa sih yang dipikirkan dan menjadi definisi kasih dari Thomas Aquinas? Aquinas mengatakan kasih adalah persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Dan kebiasaan mengasihi itu menggenangi, membanjiri, meluas tidak hanya kasih kepada Allah tetapi juga kasih kepada sesama. Aquinas dalam hal ini membedakan kata kasih dan kata cinta. Dia tidak menyamakan kasih dengan cinta. Walaupun dalam bahasa Inggris dipakai kata love, dalam bahasa Latin dipakai kata amor. Aquinas mengerti kasih itu lebih dalam daripada sekedar cinta. Sebab cinta dipahami baginya sebagai sebuah gairah, nafsu, bukan kebajikan. Jadi ini kita tidak bicara soal salah dan benar, tetapi dia memakai kata kasih ini sebagai sesuatu yang luhur. Karena itu yang menerjemahkan pemikiran Aquinas, menerjemahkan kasih itu sebagai persahabatan. Yang dipakai dalam bahasa Inggris, friendship. Sahabat-sahabat pemuda yang saya kasihi. Aquinas juga memberikan analogi tingkatan kasih seperti apa yang ada dalam diri manusia. Manusia itu adalah makhluk yang bertumbuh dari kanak-kanak hingga dewasa. Mulai dari bayi yang tidak menggunakan akal budi, lalu dia berkembang ke tahap seseorang yang menggunakan akal budi. Ini disebut sebagai age of reason, di mana usia orang mulai memakai logika. Dan pada tahap berikutnya adalah dia menjadi manusia yang dewasa, di mana dia punya hikmat dan kemudian dia berkeluarga. Secara prinsip Aquinas hendak mengatakan bahwa kasih itu bukan sesuatu barang jadi yang siap dipakai atau yang diberikan oleh Allah dan tanpa harus diperjuangkan oleh manusia. Kasih itu bukan seperti itu. Yang mau dikatakan oleh Aquinas bahwa secara prinsip kasih itu dapat bertumbuh dan terus sampai mencapai puncaknya di dalam kerajaan Allah. Selama kita ada di dalam dunia ini, kasih itu mestinya harus terus tumbuh. Sehingga makin hari kasih yang ada di dalam diri kita ini makin sempurna. Nah, Aquinas membagi 3 tahapan pertumbuhan kasih. Tahap yang pemula dia sebut sebagai beginners atau purgative way. Apa itu? Pada tingkatan pemula ini, seseorang berusaha untuk tidak jatuh pada dosa berat. Karena itu fokus orang ini pada tahap pemula ini adalah fokus kepada larangan. Jangan ini, jangan itu, tidak berdusta, tidak mengingini keinginan orang apa yang menjadi milik orang lain dan seterusnya. Misalnya saja kalau kita kenakan pada hidup sahabat-sahabat pemuda adalah pemuda yang berusaha menghindari teman-teman yang ingin menjerumuskan dia ke dalam pergaulan yang sesat atau pergaulan yang bebas. Sehingga orang ini bisa saja terjebak pada nafsu untuk melakukan hidup yang tidak kudus di hadapan Allah. Nah, pada tahap ini orang baru tiba kepada menghindar. Karena itu dia fokus kepada melakukan apa yang dilarang. The beginners. Tahap yang kedua. Tahap yang lebih diterangin. Yang disebut dengan illuminative way. Apa itu? Pada tahap ini orang bukan fokus untuk menghindari dosa atau melakukan hal-hal yang tidak dilarang. Melainkan orang yang pada tahap ini orang mulai bertumbuh melakukan hal-hal yang semestinya tiba kepada hal-hal yang melakukan tindakan kebajikan atau kebaikan. Mereka membuat kemajuan spiritualitas. Mereka senang melakukan tindakan berdiam diri, berkontemplasi untuk tidak bicara melainkan mau mendengar apa yang Tuhan ingin agar
mereka melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Pada tahap ini seseorang berpikir pada apa yang dilakukannya untuk makin memuliakan Allah. Allah ingin hadir dalam dirinya, karena itu dia harus benar-benar yakin apa yang Tuhan ingin agar dia lakukan. Dia tidak lagi fokus menghindari perbuatan dosa, melainkan dia berupaya untuk memberikan kontribusi tindakan kebaikan kepada sesama, sehingga membantu orang lain yang hidupnya fokusnya tadinya pada kedagingan, dan dia punya keinginan membawa orang lain juga mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dengan demikian, orang ini sudah tiba pada tahap berpikir bertumbuh dalam kasih. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat kebaikan. Karena dia tahu dengan berbuat kebaikan, dia ingin agar orang lain merasakan kehadiran Tuhan. Nah, tahap yang ketiga, ini yang disebut dengan tahap sempurna, atau dalam bahasa Thomas Aquinas adalah unificative way. Apa itu unificative way? Pada tahap ini seseorang secara sadar tidak mau, jadi dia sudah sadar. Bukan karena dilarang, tapi dia sudah mulai muncul kesadaran tidak melakukan apa yang dilarang itu. Bahkan dia sudah mulai memperhatikan, termasuk juga tidak melakukan dosa-dosa kecil yang mungkin bagi sebagian orang nggak apa-apalah, dosa-dosa kecil, Tuhan itu Maha Pengampun, penuh anugerah. Tapi pada tahap kesadaran ini orang juga berusaha untuk tidak melakukan dosa-dosa kecil yang disebut sebagai venial sins, karena dia tahu bahwa dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia dengan sengaja dan sadar berusaha menghilangkan hal-hal itu agar hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Dia selalu terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran yang Roh Kudus inginkan untuk dia kerjakan. Orang-orang yang seperti ini punya karakter lemah lembut, tetapi sekaligus juga bahwa dia punya iman yang kokoh, yang tidak mudah digoyahkan, diombang-ambingkan dengan berbagai-bagai iming-iming. Bahkan termasuk di dalamnya dia tidak lagi fokus lagi kepada berkat-berkat, melainkan dia sudah merasa hidupnya diberkati. Dia punya hati yang besar sehingga membuatnya dapat menyingkirkan hal-hal yang duniawi dengan sadar, karena dia ingin hidupnya itu menyenangkan dan berkenan kepada Allah. Pada tahap ini seseorang mempunyai derajat kerendahan hati yang luar biasa. Dia punya semangat untuk mengosongkan dirinya. Hidupnya senantiasa diterangi dan disinari oleh sinar ilahi. Dia dapat jelas melihat bahwa hidupnya tidak sempurna, tapi seraya dengan itu dia dapat melihat bahwa Allah adalah segalanya dalam hidupnya. Saya jadi ingat pada Bunda Teresa. Dia punya moto hidup. Jangan biarkan setiap orang yang datang kepada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Bunda Teresa sudah tiba kepada tahap hidup yang seperti ini, kasih yang seperti ini. Jadi menurut sahabat-sahabat pemuda sekalian, kalau Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang ke-34 bagaimana Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, kira-kira menurut sahabat-sahabat pemuda ahli Taurat ini sudah tiba kepada tahap kasih yang keberapa? Boleh didiskusikan dengan siapa yang ada di samping kiri kanan Anda. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, kalian sudah tiba pada kasih tahap yang keberapa? Ya, boleh didiskusikan satu dengan lain. Sekali lagi, Thomas Aquinas mengatakan, kasih itu bertumbuh. Kita tidak boleh stuck. Kasih itu bertumbuh. Dan kita juga jangan sampai kita itu turun lagi. Dan kalau kita pada level pemula lagi, kita harus bangkit lagi. Nah, sahabat-sahabat pemuda yang saya kasih, satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu kasih terhadap sesama. Aquinas menempatkan ini pada hal yang penting. Mengasihi sesama itu tidak mungkin kalau orang tidak merasa dirinya itu dikasihi. Baik dikasih oleh Tuhan maupun dikasih oleh orang lain. Orang-orang yang mengalami cedera perilaku orang lain terhadap dirinya, itu yang disebut
terluka dan membiarkan dirinya terus dirambati dan diikat oleh luka-luka batin, sulit sekali untuk mengerti bahwa dirinya itu dikasihi. Nah, orang yang seperti ini sangat sulit untuk mengasihi orang lain karena dia merasa dirinya tidak dikasih. Karena itu penting kita melihat bahwa diri kita sekalian sangat dikasih oleh Allah. Sebab ketika kita merasa diri kita dikasih oleh Allah, maka serentak dengan itu Allah akan memberikan dorongan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Nah, pada level ini Aquinas juga menempatkan ada 3 level atau 3 tahapan kasih kita kepada sesama kita. Tahap pemula, the beginner, ini adalah seseorang mengasihi orang-orang yang dia kenal saja, ya. Ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, temannya, tanpa mengabaikan tentunya orang lain, tapi fokus dia hanya orang-orang yang dia kenal. Orang-orang lingkaran terdekat. Nah, mungkin di antara kita juga begitu ada, ya. Tapi sekali lagi ini level 1. Karena itu jangan stuck, masuk pada level 2. Level 2 adalah mengasihi orang-orang asing. Orang-orang yang tidak kita kenal. Siapa saja, tetangga kita atau orang yang kita ketemu di jalan atau orang yang kita ketemu lalu minta tolong kepada kita. Ini level 2. Tapi sekali lagi jangan stuck di level 2. Tahap yang ketiga, mengasihi musuh-musuh kita. Orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang menganiaya kita. Yesus mengatakan adalah kasihilah orang-orang yang tidak mengasihi kita atau musuh-musuh kita. Bahkan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Ini level 3. Ya, love each other. Level 3. Sekali lagi jangan stuck, kita tumbuh di sini. Sebab apa? Setiap orang mestinya bertumbuh dalam kasih. Tapi sekali lagi orang juga bisa jatuh lagi pada level yang pertama. Atau bisa juga dia kehilangan itu. Tapi sekali lagi kita diajak untuk melihat bahwa kita tetap harus memohon rahmat dan anugerah Tuhan. Kita harus bersedia bekerja sama dengan Dia dalam tuntunan Roh Kudus untuk bisa hidup dan menghidupkan kasih. Sebab itulah yang memungkinkan kita untuk mencapai tema kita hari ini. Love God, love yourself, and love each other. Tanpa Dia, tanpa Roh Kudus, mustahil bagi kita untuk mengasihi Allah, mengasihi diri kita sendiri, dan mengasihi sesama. Karena itu, sahabat-sahabat pemuda, yuk, mari kita tidak hanya bicara soal kasih. Kita tidak hanya paham untuk mendefinisikan, menjelaskan, membeberkan kasih itu. Sudah waktunya kita mewujudkannya. Mulai dari kita merasa bahwa kita sungguh orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Deus Caritas Est. Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Karena itu dalam kasih-Nya itulah kita dimungkinkan untuk mengasihi sesama kita. Siapapun dia, bahkan termasuk orang-orang yang membenci kita. Tidak ada rumusan, tidak bisa. Kalau Allah bekerja di dalam kita dan kita tentunya mau bekerja sama dengan Dia. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Biarlah Roh Kudus membantu kita untuk menemukan kebenaran di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku, Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sahabat-sahabat pemuda, mari kita menaikkan syafaat kita. Terpujilah Engkau ya Bapa kami yang baik, yang kebaikan-Mu itu berjalan di depan kami. Dan dalam kebaikan-Mu itulah kami boleh hidup. Kami sungguh merasakan kasih-Mu dalam kebaikan yang kami terima setiap hari. Juga di hari perhentian yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati bersama dengan keluarga di rumah. Menikmati berkat Tuhan lewat firman hari ini.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami mempraktekkan kasih itu. Dan betapa pentingnya kami menumbuhkan kasih Tuhan yang sudah Tuhan tanamkan dalam hidup kami. Hari ini kami mau berdoa buat situasi dunia dan bangsa kami yang masih didera oleh badai COVID. Kami berdoa dan mohon belas kasih sayang-Mu Tuhan. Berkatilah masyarakat kami, berkatilah umat manusia di seluruh dunia untuk sadar mengasihi diri mereka dengan menjalankan protokol kesehatan. Dan dengan demikian mereka juga akan menyelamatkan banyak orang. Mendoakan buat pemerintah kami, Bapak Presiden beserta dengan seluruh jajarannya. Tuhan lindungi mereka, berkati mereka dengan kesehatan, hikmat, dan memberikan kepada mereka ketegasan. Berkati para tenaga kesehatan, mereka yang bekerja di rumah sakit, petugas ambulans, petugas pemakaman. Lindungi mereka dari badai COVID ini Tuhan. Berkatilah juga setiap mereka yang kehilangan pekerjaan, namun dengan tekun mencari pekerjaan. Pada waktunya Tuhan akan menjawab doa mereka. Kami bersyukur bahwa di antara kami ada yang telah mengalami kelulusan. Kami berterima kasih untuk berkat Tuhan. Kalau ada di antara kami yang masih harus naik pada jenjang akademi, Tuhan pada waktunya akan mencukupkan kebutuhan. Tuhan memberikan juga kepada setiap teman-teman kami dan setiap kami yang ada dalam persekutuan Komisi Pemuda ini yang sedang mencari pekerjaan. Pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Berikan kepada kami kebijaksanaan Tuhan untuk dapat menata hidup kami selagi kami masih muda. Agar hidup kami tetap berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. Genangi kami dengan kasih-Mu yang melimpah-limpah, supaya dimanapun kami dihadirkan, kasih Tuhan yang nyata. Terima kasih Tuhan untuk banyak hal yang sudah Tuhan singkapkan dan ungkapkan kepada setiap kami. Ajar kami menjadi anak-anak muda yang tangguh, yang tidak luntur dalam iman kami di tengah-tengah pergulatan dunia dan tantangannya. Berikan kami kerendahan hati untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mengawal dan membawa generasi ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Inilah doa kami yang kami yakin Kau mendengarkannya. Sebab kami memanjatkan doa kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Nat persembahan diambil dari Mazmur 119 ayat 108 yang berbunyi demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih atas kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kami dalam bentuk persembahan materi ini. Perkenankan persembahan ini dan berkati pengelolaannya yang hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajar kami terus untuk memberikan yang terbaik dan juga kesanggupan untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat pemuda yang saya kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkanmu. Dan kini terimalah berkat daripadanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya.